Dengar kata rasio, mungkin yang kebayang langsung pelajaran matematika yang, bikin pusing. Tapi, gimana kalau saya bilang, rasio itu sebenarnya superpower tersembunyi yang kita semua punya? Yep, kekuatan buat ngambil keputusan yang lebih cerdas setiap hari. Penasaran? Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba bayangin deh, Anda lagi belanja. Pasti sering kan dihadapkan sama pilihan kayak gini. Mana nih yang benar-benar paling untung? Ini bukan soal tebak-tebakan loh, ada caranya buat tahu jawaban pastinya. Oke, ini dia kasus kita. Ada paket isi 3 bibit jahe merah, harganya 37.500. Terus ada paket lain, isi 5 bibit, harganya 58.000. Kalau dilihat sekilas, kita mungkin mikir, yang lebih murah aja lah. Tapi, apa benar itu pilihan terbaik? Nah, ini yang namanya dilema penawaran terbaik. Kita ngalamin ini terus-terusan, entah pas beli sembako, paket internet, atau apapun itu. Soalnya milih yang harganya lebih rendah, belum tentu berarti kita lebih hemat kan? Jadi, gimana cara kita mecahin dilema ini? Cuma bandingin harga totalnya aja tuh nggak cukup. Kita butuh alat yang lebih canggih. Alat yang bisa ngasih lihat nilai asli di balik angka-angka itu. Dan alat itu adalah rasio. Inilah konsep kunci yang bakal mengubah cara Anda ngelihat penawaran dan perbandingan untuk selamanya. Yuk, kita buka kekuatan dari rasio ini. Sebetulnya, rasio itu simpel banget. Cuma cara kita ngebandingin dua jumlah atau kuantitas. Ini bukan konsep yang aneh-aneh kok. Cuma cara yang lebih terstruktur aja buat ngelihat hubungan antara dua angka. Anda bakal sering lihat rasio ditulis kayak gini, A banding B, yang pakai titik 2. Atau ditulis kayak pecahan. Dua-duanya artinya sama aja. Kita lagi ngebandingin jumlah A sama jumlah B. Oke, definisinya udah jelas. Tapi, terus gimana cara pakainya buat masalah bibit jahe kita tadi? Kok bisa perbandingan sederhana ini ngerbongkar mana penawaran yang paling bagus? Ini dia kuncinya. Kita pakai rasio buat nemuin yang namanya rasio satuan. Gampangnya, harga untuk satu buah barang. Dengan begini, kita bisa ngebandingin dua penawaran itu secara adil. Istilahnya apple sama apple. Nah, disinilah aha momennya. Coba kita hitung bareng ya. Untuk paket pertama, 37.500 kita bagi 3, hasilnya Rp12.500 per bibit. Oke, sekarang paket kedua, 58.000 kita bagi 5, dan kita dapat Rp11.600 per bibit. Tuh kan, sekarang jadi jelas banget, paket yang kelihatannya lebih mahal, ternyata harga per bibitnya lebih murah. Jadi paket isi 5 lah pemenangnya. Inilah hebatnya rasio satuan. Oke, kita udah jago nih sekarang soal ngebandingin. Nah, selanjutnya, gimana caranya jaga rasio biar tetap pas waktu kita ubah ukurannya? Contohnya pas masak. Ini penting banget loh biar hasilnya konsisten. Koki manapun pasti setuju sama kalimat ini. Rasio bahan yang pas itu kunci sukses di dapur. Kalau Anda mau bikin porsi lebih banyak, rasionya harus tetap sama, biar rasanya nggak jadi aneh. Coba kita lihat resep wedang jahe ini. Rasio awalnya 4 liter air untuk 12 potong jahe. Triknya adalah sederhanain dulu rasionya. Jadi, 1 liter air itu butuh 3 potong jahe. Nah, dari sini gampang banget kalau mau bikin lebih banyak. Butuh 8 liter air, ya tinggal dikali aja. Berarti Anda butuh 24 potong jahe. Simple dan konsisten. Sekarang, kita geser sedikit ya. Kita lihat gimana rasio bisa dipakai buat hal keren lainnya. Ngebandingin satu bagian dengan bagian lain, atau ngebandingin satu bagian dengan total keseluruhannya. Bayangin ada toko tanaman. Tiap ada 4 tanaman hias yang laku, ternyata ada 5 tanaman obat yang juga laku. Nah, ini namanya rasio bagian ke bagian. Kita lagi ngebandingin dua kelompok yang beda. Visual ini ngebantu banget kita buat ngebayanginnya. Ada 4 bagian tanaman hias dan 5 bagian tanaman obat. Kalau digabungin, totalnya jadi ada 9 bagian dari semua penjualan kita. Coba perhatiin deh. Dari satu situasi aja, kita bisa dapat 3 jenis rasio. Pertama, rasio bagian ke bagian. Tanaman hias banding tanaman obat itu 4:5. Terus, ada rasio bagian ke keseluruhan. Tanaman hias dibanding total penjualan itu 4:9. Dan tanaman obat dibanding totalnya 5:9. Ngerti bedanya? Ini penting banget loh. Oke, yang terakhir nih. Kita coba pakai rasio buat sesuatu yang kadang bikin bingung. Waktu. Rasio ini bisa bantu kita ngebandingin hal-hal dengan satuan yang beda. Misalnya, bulan sama tahun. Misalnya, kita mau bandingin masa panen jahe merah yang cuma 3 bulan sama lengkuas yang butuh 1,5 tahun. Kita nggak bisa langsung bandingin angka 3 sama 1,5. Itu ibaratnya ngebandingin apel sama jeruk. Satuannya aja udah beda. Caranya gampang. Pertama, kita samain dulu satuannya.
kita ubah 1,5 tahun jadi 18 bulan. Nah sekarang baru bisa kita bandingin, 3 bulan lawan 18 bulan. Kalau disederhanain, rasionya jadi 1:6. Artinya, masa panen lengkuas itu 6 kali lebih lama daripada jahe merah. Jadi, kalau ada satu hal yang perlu banget diingat, ini dia. Pastiin Anda selalu ngebandingin apel sama apel. Mau itu harga per buah, takaran resep, atau bulan sama bulan. Samain dulu satuannya, baru deh rasio bisa ngasih perbandingan yang benar-benar akurat. Jadi seperti yang udah kita lihat ya, rasio itu bukan cuma urusan matematika di sekolah, ini adalah superpower kita buat ngambil keputusan yang lebih oke, entah pas belanja, masak, atau sekedar bikin perbandingan yang adil dalam hidup sehari-hari. Sekarang giliran Anda. Dengan bekal pengetahuan baru ini, coba deh lihat sekeliling. Kira-kira perbandingan apa nih yang bisa Anda buat jadi lebih cerdas hari ini dengan memakai kekuatan rasio?